Izin kepada guru pembimbing dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nazu Amalia Sihatang dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan tentang mekanisme transportasi pada tumbuhan. Jaringan transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan mutlak diperlukan dalam proses pemenuhan nutrisi pada tumbuhan dengan cara pengambilan sari makanan dari tanah dan proses pendistribusian hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Jaringan yang sangat berperan penting dalam transportasi tumbuhan adalah xilem dan floem yang berada pada setiap bagian tumbuhan, baik akar, batang maupun di daun. Dengan tercukupinya kebutuhan tumbuhan akan nutrisi berdampak terhadap tumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang optimal. Xilem dan floem adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut yang salurannya terpisah. Xilem yang ada di akar bersambungan dengan xilem yang ada di batang dan di daun. Floem juga bersambungan ke semua bagian tumbuh-tumbuhan. Transportasi air. Peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada saat kondisi lingkungan lembab atau jumlah uap air di lingkungan tinggi, maka air akan masuk ke dalam tumbuhan. Apabila lingkungan di sekitar tumbuhan kering atau jumlah uap di lingkungan rendah, uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat di daun. Proses ini disebut transpirasi. Air yang ada di dalam tanah masuk ke dalam sel tumbuhan karena adanya perbedaan konsentrasi air. Konsentrasi adalah ukuran yang menunjukkan jumlah suatu zat dalam volume tertentu. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses difusi dan osmosis. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Transportasi nutrisi. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, serta bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis yang berupa gula dan asam amino ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman yang akan dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah. Sekian yang hanya bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.